Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Ristu Hastawan. Saya aslinya orang Jakarta. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, di Jagakarsa. Tadi ada teman-teman juga, ternyata dekat rumah saya. Alhamdulillah saya udah menjalankan bisnis ini dari tahun 2020. Jadi dari tahun 2020 saya menjalankan bisnis ini. Jadi sekarang ini sudah jalan tahun keempat ya, sebentar lagi 4 tahun. Ya, di sini saya akan membawakan materi tentang sikap positif. Sekarang saya akan membawakan yang namanya materi impian dan sikap positif. Tadi yang udah dijelaskan sama Bang Andi itu uh, masih nyambung sama yang akan saya jelaskan sekarang, yaitu masalah impian. Kenapa impian itu penting di bisnis ini? Karena di bisnis ini kita tidak ada bos. Kita tidak punya bos, jadi bos kita itu impian kita. Banyak orang di luar sana yang gagal di bisnis network marketing karena tidak punya impian. Sedangkan di bisnis ini tidak ada bosnya. Bos kita ya impian kita. Target yang kita akan kejar, apa yang kita pengen punya dari bisnis ini, semua tergantung impian kita. Jadi seberapa besar bisnis ini Anda akan kembangkan, itu sebanding lurus dengan seberapa besar impian yang akan Bapak Ibu dapatkan juga. Jadi kalau impiannya cuma motor, mendingan nggak usah join di PT Base. Karena alhamdulillah saya dapat impian saya pun di PT Base. Salah satunya ya ini properti yang saya lagi tempatin sekarang. Saya dapat apartemen juga dari PT Base. Saya udah dapat rumah juga. Alhamdulillah. Sikap positif terhadap diri sendiri. Manusia adalah produk dari pikirannya. Kalau Anda berpikir Anda adalah orang biasa, maka Anda akan menjadi orang yang biasa. Anda akan membenarkan pemikiran tersebut. Jadi contohnya gini, uh, kita bisa yakin bisa punya rumah nggak di PT Best? Kita bisa yakin bisa punya mobil nggak di PT Best? Nah itu makanya kita harus positif terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin, ya itu balik lagi. Kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi keyakinan terhadap diri sendiri itu lebih penting, jauh-jauh lebih penting daripada hal-hal teknis. Contoh, aduh Pak, saya nggak bisa presentasi, aduh Pak, saya nggak bisa ngomong. Berarti Anda belum yakin terhadap diri Anda sendiri. Kalau Anda belum bisa, Pak, saya pengen jalanin bisnis ini nih Pak, tapi saya nggak punya relasi, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, saya nggak punya teman banyak, saya nggak presentasi. Ya udah itu berarti Anda belum yakin sama diri Anda sendiri. Jadi kebanyakan member-member baru itu kendala pertamanya apa sih? Rata-rata begitu join udah langsung pesimis, langsung negatif. Aduh saya nggak punya temen nih, aduh saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, saya nggak bisa ngomong. Apalagi habis presentasi, habis lihat seminar, pembicaranya keren banget, ngomongnya pinter. Wah wajar lah dia pinter, wajar lah dia bisa ini bisa itu karena ngomongnya pinter. Loh saya nggak bisa. Nah di situ teman-teman Bapak Ibu harus buang jauh-jauh pemikiran tersebut. Teman-teman tuh bisa kejar, sama-sama makan nasi kok, sama-sama masih nginjek tanah, kenapa enggak? Contoh, Pak Pak Andi Arlita, sama kok tadi masih pakai mobil, nggak terbang juga dia. Bu Desmi, ibu-ibu rumah tangga, bisa sukses, kenapa? Padahal kesana kesini juga pakai mobil, nggak terbang. Teman-teman juga sama, seperti mentor-mentor Pak Andi dan Bu Desmi. Jadi keyakinan terhadap diri sendiri itu harus dimaksimalkan. Yang kedua, sikap positif terhadap orang lain. Contoh gini, kenapa kita harus punya sikap positif terhadap orang lain? Saya kasih simulasinya kayak gini. Bapak Ibu tahu bisnis ini dari siapa? Pasti dari orang kan? Bapak Ibu ada gini, cerita. Saya mau kasih cerita. Ada seorang yang tiap malam berdoa. Tiap malam dia berdoa, pengen minta sukses, pengen minta kekayaan, pengen minta impian-impian. Ketika temennya nawarin peluang usaha,
ditolak. Banyak yang kayak gitu nggak? Malamnya kita berdoa, besok paginya kita dapat broadcast nih di WA, dapat broadcast. Peluang usaha seminar, ah ditolak nggak usah datang. Berarti kan, tapi dia besoknya berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, rezeki itu atau peluang itu Allah atau Tuhan kasih lewat perantara manusia, sesama manusia, atau langsung dikasih ke Bapak Ibu? Ketika malamnya saya tahajud nih, ya Allah, saya pengen punya rumah, ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya mobil, ya Allah. Tiba-tiba besok pagi ada yang ketok pintu. Halo, Bapak Andi. Assalamualaikum. Ini rumah untuk Bapak Andi. Loh, Bapak siapa? Saya Tuhan, Bapak. Apa begitu? Tuhan itu memberikan berkat, memberikan rezeki, memberikan informasi itu melalui sesama manusia. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu bersikap positif terhadap peluang atau terhadap informasi dari orang lain. Upline Anda, upline Anda tiap minggu, tiap hari ngajakin Anda ke seminar, tapi Andanya nggak usah deh, nggak usah datang. Oh, saya nggak mau datang diundang sama upline saya. Padahal upline Anda itu mengundang itu yaitu perantara rezekinya. Padahal Allah itu memberikan rezeki Anda itu melalui upline Anda atau melalui leader Anda. Kalau Anda tidak bersikap positif terhadap leader Anda, ya itulah yang terjadi. Diajakin seminar males, presentasi males, diajakin buat prospek males. Padahal upline Anda itu ya bisa jadi itu perantara rezeki dari Tuhan untuk Anda. Perantara rezeki dari Allah untuk Anda. Itulah gunanya kita bersikap positif terhadap orang lain. Selain terhadap diri sendiri, kita juga harus bersikap positif terhadap orang lain. Lalu selanjutnya adalah bersikap positif terhadap bisnis. Tadi Bang Andi sudah menjelaskan panjang lebar tentang paradigma bisnis ini. Jadi bersikap positif terhadap bisnis ini adalah berapa persen keyakinan Anda pada bisnis ini. Jawabannya akan mempengaruhi tindakan Anda selanjutnya. Artinya apa? Anda yakinnya berapa persen nih sama PT Best? Anda berapa persen yakin sama PT Best itu nanti mempengaruhi tindakan Anda seperti apa. Tadi Bang Andi udah jelasin masalah keyakinan terhadap perusahaan. Sekarang gini, Bapak Ibu mau kerja di mana atau mau bisnis apa yang modalnya kecil bisa dapat miliaran. Modalnya sekali untuk selamanya. Kedua, kalau Bapak Ibu yakin sama bisnis ini, ya gabungnya jangan cuman basic. Berarti Anda belum yakin. Rata-rata di tim saya yang gabungnya basic, alhamdulillahnya ya jalannya cuman pelan-pelan aja. Tapi kalau Anda yakin, minimal Anda gabungnya yang reguler atau yang bisnis. Kalau Anda udah yakin join bisnis atau reguler dan daftarin orang tua Anda, anak Anda, istri Anda atau pasangan Anda, itu adalah mempengaruhi keyakinan Anda terhadap perusahaan. Jadi Anda akan gaspol. Sekarang motonya lebih lebih ngeri lagi tuh kemarin GSS, go priority. Jadi Pak Haji Febrian kemarin menambahkan semboyan kita adalah go priority. Ya. Jadi kalau teman-teman masih belum yakin sama bisnis ini, ya pasti rata-rata gabungnya cuma basic. Dan rata-rata juga yang join basic itu jalannya pelan-pelan atau biasanya males. Tapi kalau orang yang udah join minimal bisnis, reguler, eksekutif, atau priority, itu pasti lebih gaspol daripada yang basic. Yang setuju katakan setuju. Orang yang joinnya cuma basic biasanya pelan-pelan. Tuh ya. Nah, selanjutnya adalah sikap positif terhadap kerja disiplin dan kerja cerdas. Contohnya apa ya? Positif terhadap disiplin dan kerja cerdas, yaitu hariannya apa nih? Misalnya contoh, Bapak Ibu sudah melakukan prospecting, presentasi, atau follow up, itu kegiatan hariannya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sukses,
Itu Bapak Ibu harus sikap positif terhadap kerjanya Bapak Ibu sendiri. Contoh disiplin, contoh gini ya. Saya sehari harus minimal 2 orang saya presentasi. Saya di awal bisnis ini menargetkan presentasi harian saya itu adalah 3 orang. Saya tidak mau presentasi lebih dari 3 orang. Tapi saya komitmen setiap hari saya melakukannya. Jadi prinsip saya gini, saya kerja di PTBS, saya nggak mau lama-lama juga, yang penting saya konsisten, saya 3 kali presentasi per hari. Saya pernah ada presentasi keempat, saya tolak. Begitu ada presentasi keempat, maaf Pak, besok aja. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena banyak di case-nya gini, member-member baru itu biasanya semangat di awal. Semua disikat, semua dihajar. Sehari presentasi 10, hari berikutnya 20, hari ketiga 30 presentasi. Hari keempat apa yang terjadi? Dia kecapean. Habis itu dia berhenti. Berhentinya berapa lama? 2 minggu, 3 minggu. Habis itu mau mulai lagi berat, Bapak Ibu. Kalau kita konsisten terhadap kerja keras kita, artinya apa? Kita konsisten. Kalau saya pribadi sih cuma 3 kali ya. Saya 3 kali, 3 kali presentasi dalam 1 hari itu udah cukup. Saya tidak pernah mau lebih. Tapi saya melakukannya setiap hari. Setelah itu saya bisa main lah sama istri saya, sama teman-teman saya, bisa nongkrong, bisa hiburan lah, refreshing. Karena saya konsepnya kayak gitu aja, simple. Saya melakukan kerja ini, ya udah saya target saya 3 kali presentasi, ya udah, tapi saya melakukannya tiap hari. Dibanding saya harus presentasi 10 kali, 20 kali 1 hari karena semangat di awal, habis itu berhenti 2 minggu, 3 minggu berhenti, 1 bulan berhenti, habis itu nggak ada kabar lagi, muntaber. Itulah yang kebanyakan dilakukan sama teman-teman kita. Ya, buat teman-teman semua yang buat member baru, saya kasih konsep gitu aja. Jadi coba targetin mampunya Bapak Ibu berapa perharinya. Jangan bikin itu jadi beban. Contoh saya nggak beban kok kalau 3, ya udah jalanin 3. Tapi begitu 5 atau 6 saya udah jadi capek, udah pegel, besok saya udah malah bangunnya kesiangan. Ya udah mendingan diganti lagi konsepnya, mendingan 3 kali sehari. Dan saya maksimal presentasi itu cuma sampai jam 9 malam. Kalau saya udah kerja seharian, jam 9 malam saya udah beres, saya nggak mau lanjut lagi. Karena kita butuh istirahat. Besok pagi kita mulai lagi. Banyak orang yang ngegaspol sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi, besoknya kesiangan. Besokannya sakit, berhenti lagi. Jadi Bapak Ibu harus punya manajemen waktu sendiri dalam menjalankan bisnis ini. Tapi itu ingat ya tadi ya, misal contoh targetnya cuma 3, ya udah harus dicapai. Kalau baru 1 ya jangan jangan langsung istirahat, atau baru 2 ya jangan langsung istirahat, harus 3 sehari. Kayak gitu. Kalau Bapak Ibu mampunya cuma 2, ya udah 2 aja. Yang penting harus presentasi. Kayak gitu. Lalu ikuti seminar mingguan yang diadakan oleh grup Bapak Ibu. Yaitu kalau di Bandung ada ya setiap hari, di Jakarta juga ada. Terus kalau bulanannya itu jangan lupa SLC. Jadi setiap bulan itu kita harus ikut SLC. Nah, selanjutnya adalah sikap positif terhadap masalah dan kegagalan. Di sini siapa yang belum pernah ditolak? Coba jawab, ada nggak yang belum pernah ditolak? Kita harus positif terhadap yang namanya kegagalan. Bapak Ibu ingat nggak cerita Thomas Alva Edison, penemu lampu? Tahu nggak Bapak Ibu berapa kali percobaan yang dilakukan Thomas Alva Edison sampai ketemu lampu yang nyala nih, kayak di belakang saya? Itu 2000 kali percobaan. 2000 kali itu banyak apa sedikit Bapak Ibu? 2000 kali ditolak, banyak apa sedikit? Thomas Alva Edison melakukan 2000 kali penolakan baru ketemu bola lampu. Dia, ini saya sedikit cerita ya. Thomas Alva Edison di percobaan pertama, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, sampai ke 10 gagal. Banyak orang yang mencemooh. Banyak orang yang ledekin. Di sini banyak nggak yang dapat ledekan dari teman-temannya ketika kita gagal? Begitu kita gagal di percobaan pertama, kedua, ketiga,
Jadi, sorry, tim saya lagi bubar dulu. Hati ya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi, di percobaan-percobaan awal, biasanya kita banyak gagal, banyak penolakan, banyak dicemooh orang. Thomas Alva Edison juga melakukan itu, dia sampai di percobaan ke-20, ke-30 itu banyak dicemooh orang. Sampai dia beberapa kali meletus bola lampunya. Sampai, boleh cari ceritanya di Google, Thomas Alva Edison itu budak atau tuli. Karena keseringan dengerin lampu yang meledak. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Thomas Alva Edison tuli? Yang terjadi dia adalah melakukan terus percobaan-percobaan. Dia sampai bingung, loh kenapa ya kok kemarin di percobaan ke-30, 40 kok banyak orang yang ngomong saya bakalan gagal, saya bakalan nggak berhasil, tapi ketika sekarang percobaan 50, kok nggak ada orang ngomong lagi. Ternyata Thomas Alva Edison itu budak, tuli. Apa yang terjadi? Dia sampai percobaan ke 500, ke 1000, ke 1999 dia coba terus tanpa menyerah. Karena kenapa? Dia nggak dengar apa-apa. Dia nggak dengar cemoohan orang. Karena dia apa? Udah budak, dia udah tuli. Akhirnya di percobaan ke 2000, Thomas Alva Edison ada menemukan, lampunya nyala pas ke 2000. Apa yang terjadi? Semua orang kasih selamat ke dia, kasih kasih ucapan, dan dia berhasil. Ternyata Thomas Alva Edison itu tuli, lampu yang gagal. Sekarang Bapak Ibu bisa nggak ketika sering dapat cemoohan, dapat nyinyiran, bahasanya sekarang nyinyir ya, Bapak Ibu tutup telinga. Selanjutnya adalah sikap positif terhadap Tuhan dan doa. Oke, saya mau jelasin. Sikap positif terhadap Tuhan. Sekarang, Bapak Ibu percaya nggak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu adalah sempurna. Allah Maha Sempurna, Tuhan Maha Sempurna. Lalu Bapak Ibu percaya nggak kalau Allah Maha Adil? Kira-kira kalau Allah Maha Adil, apa yang bisa didapetin orang lain, kita juga bisa melakukannya. Ini tinggal masalah keyakinan. Semua orang itu terakhir ya biasa-biasa aja, semua juga terakhir nggak bawa apa-apa. Benar nggak? Semua orang itu ya lahir ya udah gitu aja. Tapi bedanya apa? Kenapa ada orang sukses sama orang gagal? Masalahnya di keyakinannya aja. Ya gitu. Terus kalau nih saya ada uh, kutipan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bapak Ibu percaya nggak kalau doanya bakal diterima sama Allah? Itu ada di Al-Quran loh, ayat 186. Kalau belum apa-apa, kita aja nggak berani berdoa. Dan udah berdoa pun kita nggak punya keyakinan untuk berkeyakinan Allah akan mengabulkannya. Ya berarti kita nggak percaya sama Al-Quran, sama firman Allah. Jadi Bapak Ibu tugasnya apa? Tinggal percaya, tinggal positif, tinggal melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Saya dulu pernah, saya sedikit cerita ya. Saya dulu juga sebelum punya mobil pakai motor. Ini kejadian nyata yang saya alamin. Saya pakai motor, saya perjalanan dari kos-kosan saya mau ke kantor. Dulu saya juga ikutan bisnis. Jadi di perjalanan saya kehujanan, Bapak Ibu. Biasanya kalau orang lagi naik motor kehujanan, biasanya kemana? Biasanya kemana kalau
Bapak Ibu lagi pakai motor, terus tiba-tiba hujan deras. Biasanya berteduh ya. Kalau saya sampai detik ini pun, kalau hujan, saya tidak pernah berteduh. Dulu saya pernah ingat tuh, ya, waktu saya waktu hujan, saya bilang kayak gini, ke Allah. Itu saya sambil nangis juga, saya sambil prospek, udah kemana-mana. Di tengah jalan saya kehujanan, saya cuma bilang ke Allah, ya Allah, jadikanlah ini saya kehujanan waktu naik motor terakhir ya Allah. Saya ngeras lagi nikmatnya kehujanan. Saya bisa menepi hujan, meneduh takut kehujanan. Jadi ketika orang lain takut kehujanan, saya malah menikmati. Nggak apa-apa deh, kehujanan sekarang, saya nikmatin aja. Saya sambil berdoa, toh besok saya pakai mobil, saya udah nggak akan lagi ngerasain namanya kehujanan. Saya akan kangen nih masa-masa kehujanan. Tapi kalau Bapak Ibu minggir lagi kehujanan, Bapak itu berarti nyaman. Artinya apa? Kalau kehujanannya tinggal minggir. Tapi besok apa? Pakai motor lagi. Pakai motor lagi. Soalnya kenapa? Udah ada jawaban. Kalau kehujanan berarti minggir, berarti berteduh. Kalau saya terbalik, kalau saya kehujanan saya nikmatin karena besok saya punya mobil. Jadi begitu, ya. Jadi begitu saya kehujanan, saya tuh nggak pernah mau minggir. Saya serius, saya kemarin juga masih lagi jalan-jalan sama istri pas banget kebetulan pakai motor kehujanan. Saya bilang ke istri, udahlah main aja nggak apa-apa, kayak udah lama nggak kehujanan. Jadi saya bilang kayak gini, saya kalau kehujanan itu nggak pernah minggir, nggak pernah berteduh. Tapi terserah ya, ini beda lagi ya sama keyakinan teman-teman. Kalau saya sih seperti itu. Saya kehujanan itu saya nikmatin, saya bilang dalam hati saya sambil berdoa, mungkin nanti kalau saya udah punya mobil, saya nggak bakal kehujanan lagi. Jadi saya bilang, ya Allah nggak apa-apa deh, ini hujan dulu, saya kehujanan dulu, saya basah-basahan dulu. Oh besok saya juga punya mobil, saya sebegitu yakin ya, saya punya mobil. Padahal saya waktu itu masih ngekos. Saya pakai motor, nggak tahu itu saya mau dapat mobil dari mana, saya jalanin aja. Tapi saya punya keyakinan seperti itu. Saya bilang, nanti saya juga punya mobil kok, saya nggak akan ngerasain kehujanan. Momen-momen seperti ini ibaratnya gini, Bapak Ibu punya anak kecil, kan Bapak Ibu senang ya lagi rewel-rewel, lagi bermain-main sama, nanti kan momen itu nggak akan terulang ketika anak Bapak Ibu udah besar. Jadi seperti itu saya menyikapi suatu kejadian. Jadi kalau ada masalah, ada segala macam, kita nikmatin aja, ambil positifnya. Jadi kalau ada masalah, tenang aja, besok kan gue kaya, besok kan gue sukses. Ngapain gue harus takut? Lewatin aja, kayak gitu.